Hai guys, ini adalah episode ke-12 dari sebuah video series yang berjudul Everything About. LND. Saya Teira Duen. Saya Ika Haryono. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang sesuatu. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu ke Mbak Ike. Mbak Ike, jawab dong iya gitu. Iya siap. Soalnya gue ngomongnya cepet banget. Mbak Ike itu kan kalau aku lihat di WA-nya guys, itu banyak banget grupnya. Emang Mbak Ike itu termasuk ke dalam banyak tim ya? Banyak, karena kan tim-tim itu ada yang terus-terusan, ada yang cuman kayak 6 bulan project kayak gitu. Oh iya, ada juga yang lokasinya jauh-jauhan, jauh-jauhan sehingga bisa berkomunikasi di WAG itu berdasarkan. Oke deh. Jadi kita mau bahas apa nih? Kenapa kamu nanya gitu? Kita akan bahas itu. Aku tuh oke. pengen ngasih tahu ke teman-teman jenis-jenis tim dan bagaimana teman-teman terutama sebagai leader ya untuk menentukan mau bikin jenis tim apa di organisasinya. Oh, aku ngerti sekarang. Kita mulai ya. Ya, boleh. Berarti menurut aku nih. Bentar dulu, pas kita mulai ya, diam dulu kan, abis itu aku. Kita mulai ya. Nah, kita mulai ya. Ya, kita mulai. Baik. Jadi tentang tim dulu. Ya. Buat mereka tim itu penting nggak di organisasi? Penting dong. Penting. Biar biar lebih fokus. Iya, karena organisasi itu biasanya kuat karena tim-tim di dalamnya juga pertama produktivitasnya tinggi, inovasinya baik, dan bisa meningkatkan moral semua individu yang ada di dalamnya. Tergabung dalam tim itu. Okay. Dan dengan pemahaman sesingkat barusan, kita langsung mau mengkategorikan jenis-jenis tim berdasarkan apa aja? Pertama, durasi, terus fungsi, sama lokasi. Dan lokasi ya. Waduh, benar banget tuh. Kita mulai dari durasi ya. Durasi dulu ya. Kalau durasi itu menurut aku nih, ada yang long term. Durasi boleh lah. Harus urut. Dia mah nggak urut guys. Gua pokoknya ngurut. Boleh ngurut nggak sih? Oh ya udah. Yang pertama berdasarkan durasi itu ya. Ada tim. Per project. Yang namanya apa? Temporary team. Oh oke. Jadi aku nggak boleh ngomong long term ya. Padahal abis itu long term juga ada nanti. Ya. Berdasarkan. Ada temporary team. Itu tim yang hanya dibentuk sesaat saja gitu untuk jangka waktu pendek dan benar-benar terdefinisi gitu tujuannya apa gitu. Kenapa tim itu dibentuk gitu ya? Oke, yang pertama temporary, yang kedua. Yang kedua mirip nih project based. Misalnya. Project based. Jadi misalnya lagi ada project untuk mau meningkatkan penjualan di rumah sakit mana, makanya perusahaan farmasi ini bikin tim khusus untuk nanganin itu. Oke, per project gitu. Sampai selesai. Oke, yang ketiga. Ada juga tim yang long term. Sebenarnya walaupun long term kan dia tetap temporary ya. Iya. Cuma kalau long term itu jangkanya biasanya panjang, minimal tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi si tim itu tuh akan bersama-sama dalam jangka waktu yang cukup panjang, hitungannya tuh tahunan. Oke. Gitu. Long term. Ada lagi yang permanen tentunya. Kalau tim permanen kan biasanya dia itu emang secara kontrak di dalam perusahaan mereka tuh emang karyawan di situ gitu kan, untuk sehari-harinya bekerja mencapai tujuan organisasi secara umum kan. Iya, atau gini itu, bisa nggak misalnya satu presiden direktur ada tim permanennya 10 orang. Gitu juga bisa. Mbak Ike keren banget. Ada juga yang kayak gitu. Jadi di grup itu siapapun orangnya ntar berganti-ganti berdasarkan memang permanently strukturalnya seperti itu. Oke loh. Itu juga dapet loh tim permanen. Jadi ada 4 ya. Dari durasi. Ada yang temporary, project based, long term, and permanent. Seperti misalnya juga satu lagi nih. Boleh. Anggota tim keluarga kan permanen. Iya. Anggota tim keluarga itu permanen. Iya. Sama masih menjadi keluarga ya. Masih menjadi keluarga sebelum dikeluarkan dari kartu keluarga. Ya ampun. Oke. Kategori kedua adalah berdasarkan fungsi. Cuma ada 2 jenis. Oke, apa itu? Departmental dan cross functional. Oke, jadi bisa cuman satu tim itu aja, tim finance kek, tim HR kek, atau yang mungkin ada juga yang cross functional. Jadi di dalamnya terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari departemen yang berbeda-beda. Oke. Gitu. 2 tuh gampang yang ingatnya. Yang ketiga yang ketiga. Bener takut salah kalau sama dia mah guys. Yang ketiga tuh dari kategori lokasi. Oh oke. Misalnya
ada tim yang multiregional. Regional Jawa Barat, regional Mm-mm, Sumatera, mm-mm, Jabodetabek. betul. Oke. Biasanya kalau multiregional tuh daerah gitu ya. Jadi di satu negara timnya perusahaannya, terus ada tim dari region barat, region timur, region tengah kayak gitu. Berarti siapa di sini yang timnya Ika Aryono dan Teddy Irawan? Maksudnya gimana? Nggak ada di hubungannya. Oke. Nggak ada hubungannya ya. Nggak ada Oke. hubungannya. Multiregional. Kemudian ada tim yang global team. Oke, berarti the Mm-mm. whole Jadi seluruh dunia. Jadi kayak perusahaan klien yang kita tangani nih guys, ada yang perusahaan Swedia gitu ya. Tapi dia punya cabang-cabang di banyak negara termasuk Indonesia. Nah, pada Ada timnya momen-momen juga. tertentu mereka bikin satu tim untuk mengerjakan sesuatu yang isinya terdiri dari wakil-wakil dari wakil-wakil setiap. dari setiap negara. Oke. Itu global team. Oke, sip. Yang ketiga ya dari lokasi ada yang namanya hybrid. Ya, ada. Hybrid dulu apa virtual dulu deh? Ya nggak usah urut kali, yang penting Yaudah, ada dua yaudah. itu. Virtual dulu deh, virtual ya, dulu. virtual dulu dan hybrid team. Virtual team dan virtual hybrid itu Virtual berarti team aku pernah nanganin loh. Sebuah konsorsium gitu ya tentang pertanahan. Jadi dia timnya itu ada di India, Kazakhstan, Filipina, Indonesia, tapi mereka kerjanya itu virtual dan nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu Oke. secara langsung. Tapi akhirnya waktu mau ketemu aku ya training di Bogor, mereka dipertemukan untuk pertama kalinya. Yang selama Mereka ini adalah kerjanya virtual cuman team. di dunia maya ya. Virtual team. Oke, jadi dua, virtual team dan yang hybrid terakhir team. adalah hybrid. Kalau hybrid itu mereka Bisa memang kebanyakan virtualnya, tapi ada juga pada beberapa saat kali tertentu ketemu offline. mereka ketemu offline. Makanya kalau misalnya ada pekerjaan hybrid, nah berarti bisa dua-duanya, gitu kan ya. Betul. Oke, sudah cukup jelas kan? Aku juga sekarang jadi ngerti. Lebih ngerti kan Baike nanti kalau Baike punya perusahaan, Udah kan, atau amin. Teman-teman juga jadi pemimpin di tempat kerjanya masing-masing, menentukan jenis tim yang Bisa. diperlukan oleh organisasi. Itu intinya satu tim dan tim yang lain itu tidak ada yang lebih baik satu dari yang lainnya ya. Ya, Semuanya dibentuk berdasarkan kebutuhan fungsi organisasi, kemudian tujuan yang ingin dicapai, kemudian banyaklah tiap organisasi itu budayanya seperti apa. Jadi beda-beda. Tidak melulu ada satu jenis tim yang harus dibuat di dalam organisasi, tidak. Jadi ngelihat dulu ke tadi hal-hal yang tadi itu ya. Oke. Keterbatasan, ya ketersediaan sumber daya, budaya organisasi, tujuannya apa, kemudian konteks perusahaannya seperti apa, banyak banget faktornya. Jadi paling tidak kan udah tahu jenis-jenisnya ya. Supaya bisa menentukan jenis tim yang paling tepat dan untuk teman-teman. Seperti itu. Semoga membantu. Terima kasih, saya Teira Dwayne. Saya Ika Aryono. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe di YouTube channel LND Indonesia. Bye now. Singkat ya kita. Keren lama-lama bajunya.